minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh, jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Kita sebagai manusia pasti pernah ya Bu disakitin sama orang, pernah nggak Bu? Pernah. Kalau nyakitin pernah nggak Bu? Wah, masa sih nggak pernah? Nah, kita sebagai manusia pasti pernah menyakiti ya secara tidak sengaja atau juga pernah disakitin sama orang. Nah, kita sebagai manusia tentunya harus saling memaafkan. Tapi kadang kita bingung nih Bu, kira-kira kapan sih ya waktu yang tepat buat maafin? Kecepatan nanti takutnya dia nggak belajar. Kalau misalnya kelamaan takut jadi dosa, bener nggak Bu? Nah, makanya biar nggak salah langsung aja kita bahas nih, tema kita luar biasa. Temanya adalah waktu yang tepat untuk memaafkan. Saya mau ajak dulu jamaah untuk nonton dulu tayangan berikut ini. Ada yang ingin kuras harta ibunya sampai nyawanya dihilangkan. Nauzubillah, yuk kita saksikan sama-sama. Warga Kelurahan Bugulor, Kota Pasuruan, Jawa Timur dihebohkan dengan ibu dan anak pada Sabtu siang. Korban bernama Hajah Khosidah dan anaknya Ahmad Fauzi Radiansyah dengan luka cekik. Menurut saksi mata saat itu, salah satu anak korban yang selamat meminta tolong kepada warga sekitar karena ibunya dan saudaranya sementara pelakunya ada di dalam. Kalau kejadian kayak gini kan itu berat ya, hal-hal yang susah banget buat dimaafinnya gitu ya. Tapi kita juga ini bingung nih, sebenarnya kita boleh diem dulu buat marah karena ini misalnya dosa besar banget atau apapun dosanya kita harus maafin. Nah ini mohon penjelasannya guru, silakan. Izin Habib dan Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita, Masya Allah, tabarakallah. Hari ini kita belajar untuk memaafkan. Apa itu maaf? Maaf itu mengembalikan perasaan sama seperti sebelum kejadian. Jadi mengembalikan perasaan. Jadi kalau begitu, kalau ada terjadi sesuatu yang menyakitkan, maka hal yang terbaik adalah maafkanlah. Kalau tadi ditanyakan kapan waktu yang tepat untuk memaafkan dan berapa lama seorang boleh mendiamkan untuk tidak memaafkan. Maka yang pertama, maafkanlah, niscaya kita akan dimaafkan oleh Allah. Dan ingat, memaafkan itu sebenarnya berdamai atas diri. Karena pada posisinya kata memaafkan berarti kita yang kena. Kita korbannya. Ketika kita jadi korbannya, maka kategori memaafkan di sini adalah mendamaikan diri kita. Berapa lama bagusnya? Ya, boleh nggak mendiamkan? Jawabannya batasnya 3 hari. Karena marah dia sakit, diam. Itu boleh. Karena manusiawi. Betul tidak? Semut aja pasti menggigit. Caranya kita adalah diam dulu. Tapi ketika diamnya itu lebih dari 3 hari, makanya haram hukumnya kalau lebih dari 3 hari. Kalau sudah cukup 3 hari, karena ya, itu masuk dendam. Oh, boleh tepuk tangan dulu dong Bu. Masya Allah, memang susah memaafkan itu, tapi ternyata ada pahala di balik itu semua ya. Baik jamaah, kita akan melanjutkan pembahasan kita, tapi sebelumnya saya mau panggilkan dulu Ustadz Syam. Ustadz Syam, mohon izin. Ustadz Syam, bicara soal kesalahan gitu ya. Ini ada beberapa hal manusia yang memang itu tuh nggak tahu karakter atau apa ya, tapi kesalahannya tuh berulang-ulang. Nah, kalau misalnya udah kayak gini nih, ada batasannya nggak sih? Maksimal 3 kali deh. Baru kita maafin atau misalnya nggak ada maksimalnya. Nah itu gimana mohon penjelasannya Ustaz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 134. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Dan orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempitnya, dan orang-orang yang menahan amarahnya, dan juga mereka memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Ketika menafsirkan daripada ayat ini, maka para ulama kita, para mufassirin kita memberikan contoh bahwasanya di antara kebaikan dan akhlak mulia adalah ketika seseorang itu mampu untuk mengeluarkan ataupun berbuat baik dalam keadaan dia lapang ataupun sempit. Lalu ketika meningkat lagi akhlaknya, dia akan menjadi orang yang mampu untuk menahan amarahnya. Tahu kemana amarah tersebut disalurkan. Karena Nabi SAW bukan orang yang tidak pernah marah. Nabi itu pernah marah. Tapi di mana? Marah ketika hukum Allah diinjak-injak. Marah ketika Al-Quran dihinakan. Marah ketika ada orang yang tidak menjalankan perintah Allah. Nabi pun marah, tapi mampu menahan amarahnya ketika di tempat yang seharusnya menahan amarah. Kemudian akhlak yang tertinggi termasuk diantaranya mampu untuk memaafkan manusia. Allah puji mereka dengan mengatakan mereka adalah orang-orang yang ihsan. Bolehkah ataupun batas memaafkan orang lain ketika melakukan kesalahan berulang kali? Namanya manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Namanya kesalahan biasanya tidak sekali, tapi ada 2-3 kali selanjutnya kesalahannya. Maka sampai mana batasannya? Kalau batasan memaafkan tidak ada, tapi batasan memberi kepercayaan ada. Misal di dalam pekerjaan, suatu pekerjaan, kita punya partner kerja atau ada yang kerja sama dengan kita. Dia dipercaya berkhianat, kita maafkan berkhianat lagi. Maka putuskan daripada pekerjaannya tapi maafkan kesalahannya. Bukan berarti kita berhenti memaafkan, tidak ada batas memaafkan. Kita maafin terus, tapi mungkin kita sudah kehilangan kepercayaan terhadapnya. Terima kasih Ustaz Syah. Sama-sama, Boleh tepuk tangan dulu dong Bang Bu buat Ustaz Syah. Masya Allah, Alhamdulillah. Tapi sebelumnya saya mau ajak dulu jamaah untuk nonton dulu. Ini ada ngeri nih videonya nih. Viral istri sah dicekik saat digerebek suami selingkuh. Sudah memaafkan sang suami 10 kali. Nauzubillah. Yuk kita saksikan sama-sama yuk. Silakan. Jadi guys, ini dia penggerebekannya. Nah, ini pelakornya lagi hamil gede. Cuma mau ingetin sama perempuan, kalian kalau sudah diselingkuhin nggak usah dimaafin, karena aku udah maafin 10 kali lebih. Nasib naas dialami oleh seorang wanita di Bogor, Jawa Barat. Sosok wanita tersebut mempergoki suaminya yang sedang berselingkuh dengan seorang wanita yang bahkan tengah hamil 9 bulan. Dalam Islam cara menyikapinya, kalau misalnya nih udah kepergok, malah main fisik juga kasar, boleh gak sih Bib sebagai istri minta cerai, minta pisah ya demi keselamatan dirinya juga Bib. Nah ini mohon penjelasannya Habib, silakan. Ya akhir afwan Akang Mikdad, Ustadz Syam, Ustadz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang hari ini berharap ya Allah berikanlah rahmat, berkah dan juga ampunanmu dan berkah daripada kami menuntut ilmumu ya Allah. Penonton di rumah, penonton di studio, insya Allah mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita, bisa diamalkan untuk keluarganya, amin ya rabbal. Ketika seorang istri digebugin sama lakinya, dihajar, istrinya dia sabar, dia minta ampunan sama Allah, dia merenungi kesalahannya, digampar lagi, digebugin lagi, suaminya zina, suaminya khamar atau lain sebagainya, apakah boleh meminta cerai? Dalam syariat agama diperbolehkan istri tersebut meminta pengadilan, ya kan, minta keadilan atau meminta terhadap orang tuanya, dia curhat sama bapaknya, sama ibunya, curhat sama orang tuanya untuk di mediasi. Bahasa kita sehari-hari mudah-mudahan diislahin, didamain, atau dirujukin, atau ngambil solusinya. Kalau tidak ketemu solusinya,
tidak ketemu jalan keluarnya, maka ketika memiliki suami yang seperti itu diperbolehkan dalam syariat agama. Jadi intinya apa? Laki-laki harus bisa mengerti, ini istriku, ini adalah wanitaku, ini adalah pakaianku, sayangi, cintai. Khiyarikum linisa'ihim. Berbuat baiklah kamu terhadap istrimu. Mukmin yang paling sempurna adalah yang paling akhlaknya baik, budi pekertinya baik, mengikuti contoh Nabi Muhammad SAW. Bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Akhlakul karimah yang baik terhadap istrinya. Dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya. Karena apa? Kita berdoa, doa kita mungkin sekali dikabulin, ya kan? Itu pun nunggu 10 tahun lagi atau 5 tahun lagi. Tapi kalau doanya istri, wah 3 kali lipat daripada suami. Kalau istri kita sayangi, kita cintai, kita baik, kita datang ke rumah orang tua kita, minta doa orang tua kita doanya sama kayak Nabi. Jadi berkah di dalamnya. Kebaikan antara ibunya, kebaikan dengan istrinya, keluarganya menjadi kebahagiaan. Kalau istri kita sayangi, dikasih pakaian yang layak, dikasih tempat yang layak, gak main tangan sama istrinya, berkata-kata yang lemah lembut, membantu pekerjaannya, Masya Allah, ini suami idaman. Ngajakin sholat, ngajakin ibadah, hadir ke majelis taklim, mendidiknya dengan didikan agama, mengajarkan ilmu agama Allah, ajarin Al-Quran, ajarin mengerti, memahami bagaimana cara menyayangi keluarganya. Buat para suami juga minta doanya sama istri, sayangin istrinya biar tambah rezekinya. Amin, amin ya robbal alamin. Baik Bu, kita mau bacakan nih ada pertanyaan dari jamaah yang ada di rumah. Nah ini dari Instagram @hafidpermadani. Assalamualaikum Ustadz, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya dong Ustadz, apakah kalau sering memaafkan itu bisa mendapatkan pahala yang banyak Ustadz? Berarti saya ngelakuin kesalahan terus aja kali ya Ustadz biar bisa banyak minta maaf. Terus dapat deh pahalanya yang banyak. Bener kan Ustadz? Aduh nggak gitu konsepnya ya Allah. Ustadz Maulana bener nggak? Bikin salah aja terus. Biar dimaafin orang, minta maaf terus dapat pahala banyak. Jadi gitu kayak ada yang salah. Kesalahan itu harus Minimalisir. Diperkecil. Diperkecil. Jangan sampai salah jadinya Dosa. Nah itu. Nah ini yang tidak boleh. Ya. Makanya kita harus banyak-banyak belajar. Belajar. Nah belajarnya di Islam itu indah. Makanya jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Diminimalisir.